Halo Televerse. Beberapa waktu lalu dunia dihebohkan dengan pengiriman bantuan kemanusiaan oleh Amerika Serikat ke wilayah Palestina. Bantuan itu berupa 38.000 makanan yang diangkut dengan pesawat kargo C-130 dan diterjunkan dari langit. Bantuan makanan tersebut tentu membuat warga sipil Palestina berbondong-bondong untuk mengambilnya. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, kalau Palestina sekarang dilanda krisis. Bantuan itu merupakan hasil kerjasama antara Amerika dan beberapa negara lain. Dan tentu pengiriman bantuan tersebut dibantu oleh negara Yordania. Selain itu, Amerika berencana akan terus memberikan bantuan kemanusiaan untuk beberapa hari ke depan. Tapi yang bikin heran, kenapa Amerika selaku sekutu utama dari Israel mengirimkan bantuan ke Palestina? Padahal kan Amerika berada di pihak Israel. We're going to join with our friends in Jordan and others in providing airdrops of additional. Penyebab Amerika akhirnya membantu meringankan penderitaan warga sipil Palestina karena mereka akhirnya sadar jika orang-orang di sana terjebak dalam perang yang mengerikan. Gak cuma itu aja, warga sipil Palestina juga tidak mampu memberi makan ke keluarga mereka. Selain itu, yang menyentuh hati negara tersebut adalah mereka melihat respon warga Palestina ketika mencoba mendapatkan bantuan. Menurut Joe Biden sendiri, pengiriman bantuan udara sejatinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan bagi warga sipil di Palestina. Makanya Amerika juga berencana untuk mengirimkan bantuan melalui jalur laut sehingga bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina bisa tersalurkan dengan baik. Tentu dengan rencana itu, berbagai negara akhirnya bisa menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil yang terdampak di Palestina. استمرارا لجهود الدولة المصرية الداعمة للشعب. Tapi niat baik itu dipandang menjadi suatu yang gak efisien bagi para pengamat. Pasalnya, daripada Amerika sibuk mencari jalur untuk mengirimkan bantuan, kenapa Amerika nggak berusaha untuk membuka gerbang Rafah agar 2.000 truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Palestina? Tentu dengan terbukanya jalur bantuan itu, maka warga Palestina akan lebih terbantu lagi. Nah, tentu pandangan itu memberikan pertanyaan besar. Kenapa Amerika nggak sekalian meminta Israel untuk membiarkan bantuan kemanusiaan masuk dari jalur darat? Para pengamat menuding jika Amerika cukup lemah jika berurusan dengan Israel. Padahal seperti yang kita ketahui, jika Amerika memiliki kekuatan yang cukup besar baik di blok barat, organisasi NATO, bahkan dunia. Tapi sayangnya Amerika masih belum cukup mampu untuk menekan Israel agar bantuan kemanusiaan diperbolehkan masuk ke Gaza. Berarti selama ini Israel bisa bergerak sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa campur tangan Amerika. President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. Bisa dibilang seperti itu. Soalnya Biden ternyata sudah sering meminta Netanyahu agar membiarkan bantuan kemanusiaan yang tertahan di gerbang Rafah untuk masuk ke Gaza. Tapi nyatanya Netanyahu dengan mudah menentang dan gak akan mengikuti permintaan dari Biden. Selain itu, di tengah-tengah gempuran yang menewaskan puluhan ribu warga sipil, Biden pun juga pernah meminta agar Israel menurunkan intensitas serangan untuk mengurangi jumlah korban di Gaza. Namun lagi-lagi Perdana Menteri Israel itu tetap kekeh dengan pendiriannya. עם ג'ו ביידן קרוב ל-40 שנה, ואני מכיר אותו כידיד גדול של מדינת ישראל. Selain itu, Biden dikabarkan frustasi dengan Perdana Menteri Israel tersebut. Pasalnya, setelah melihat banyaknya korban berjatuhan, Amerika terus mendorong agar Israel mengubah taktik serangannya di Gaza. Namun permintaan itu juga enggan untuk diikuti oleh Netanyahu. Alhasil hubungan kedua orang ini semakin renggang akibat ketidaksepahaman antara mereka berdua. Bahkan salah satu perwakilan dari Senat mengatakan jika Biden sempat nggak berkomunikasi dengan Netanyahu. Nah, apakah terputusnya komunikasi itu akibat renggangnya hubungan mereka berdua? Dugaan tersebut semakin diperkuat pada saat Menteri Luar Negeri Amerika yang berkunjung ke Israel.
Tentu hal ini memberikan pertanyaan yang cukup besar, kenapa bukan Biden? Padahal Netanyahu dan Biden memiliki hubungan yang cukup dekat. Kemungkinan seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa hubungan antara Biden dan Netanyahu kini sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, dengan tindakan Amerika mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza memperlihatkan bagaimana Israel dan Amerika tidak memiliki tujuan yang sejalan. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, Israel sepertinya berkomitmen agar warga Palestina tersiksa akibat jalur bantuan yang ditutup. Tapi sekutunya, yaitu Amerika, malah melakukan sebaliknya. Amerika bahkan berkomitmen agar berusaha menyalurkan bantuan dari udara maupun laut. ואנחנו מוכנים גם ללכת כברת דרך, אנחנו לא מוכנים לשלם כל מחיר, בטח לא את המחיר. Bahkan jika memang mereka memiliki pandangan yang sama, maka Amerika harusnya nggak perlu meminta tolong kepada negara Yordania untuk membantunya untuk mengirimkan bantuan. Amerika bisa minta tolong sama Israel agar bantuan kemanusiaan itu bisa tersalurkan ke warga sipil Palestina. Namun nyatanya, Amerika lebih mempercayakan negara Yordania untuk menyokong bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Discuss some of the hard issues, and that is upholding democratic values. Harusnya Israel menghormati seluruh permintaan sekutu terbesarnya itu. Soalnya pada saat serangan secara tiba-tiba dari kelompok Hamas pada 7 Oktober kemarin, Amerika menjadi sekutu Israel yang bergegas untuk berusaha melindungi Israel. Gak tanggung-tanggung, pada saat itu Amerika mengerahkan Carrier Strike Group 12 bersama kapal induk USS Gerald R. Ford ke wilayah Israel untuk mengamankan wilayah Israel dari serangan kelompok Hamas. Gak cuman itu aja, pada saat itu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan jika Amerika akan memberikan dukungan penuh kepada Israel dengan peluncur peluru kendali dan jet tempur F-35. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy. Bantuan militer itu semata-mata untuk mendukung perlindungan bagi Israel dari serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Tapi sebenarnya bantuan Amerika terhadap Israel tidak berhenti sampai di situ saja. Dikabarkan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin III kembali mengerahkan kapal induk kedua ke Mediterania Timur untuk mencegah tindakan permusuhan terhadap Israel atau upaya apapun untuk memperluas perang tersebut. I want to thank you for the recent initiatives that you've taken, Mr. Prime Minister. We applaud that. Dengan kapal induk itu, Menteri Pertahanan Amerika mengatakan jika kapal induk kedua tersebut membawa jet tempur F-16, A-10, dan F-15E 2 kali lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Tujuannya sudah jelas agar negara-negara lain gak ikut campur dalam peperangan itu. Bahkan pengerahan F-18 juga dilakukan oleh Amerika untuk memberikan dukungan penuh kepada Israel. Menteri Pertahanan Amerika tersebut sejatinya cukup mendukung Israel dalam melawan kelompok Hamas di Gaza. Pasalnya, setelah pengerahan 2 kapal induk Amerika, Austin kembali menempatkan 2.000 tentara dalam siaga tinggi di wilayah Israel untuk berjaga-jaga jika kelompok Hamas kembali melancarkan serangan mendadak. Mengejutkannya lagi karena Amerika Serikat juga menyumbangkan bantuan dana sebesar 124 miliar dolar ke Israel. Nah, dikabarkan angka tersebut menjadi bantuan terbesar yang pernah Amerika sumbangi sejak Perang Dunia Kedua. Almost beyond belief what they did. This cabinet came together. Seharusnya dari sini Israel sadar bahwa Amerika menjadi negara satu-satunya yang cukup getol dalam menyokong kekuatan militer mereka ke Timur Tengah. Tapi sayangnya bantuan itu nggak berarti apa-apa bagi mereka. Padahal jika dibandingkan antara Israel dan Ukraina, Israel terlihat menjadi anak emas Amerika. Soalnya Amerika seperti nggak menekan bantuan persenjataan ke Israel. לפני שאני אשיב על המשאלות שלכם, על הדברים שהבאתם. Terbukti pada pemerintahan Biden menimbulkan kontroversi akibat beberapa kali melewati Kongres untuk mengizinkan penjualan senjata kepada militer Israel. Pasalnya, pejabat senior Departemen Luar Negeri yang berspesialisasi dalam transfer senjata mengundurkan diri setelah menyatakan pemerintah Amerika terus menjual senjata ke Israel meskipun ada catatan pelanggaran hak asasi manusia.
Hal ini bisa terwujud berkat mekanisme khusus untuk melindungi Israel dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia dalam negeri. Bahkan bantuan itu berbeda dengan dukungan militer Amerika Serikat terhadap Ukraina. Rincian senjata yang dikirim ke Israel dikabarkan gak jelas. Kabarnya, pesawat kargo militer berjenis C-17 membawakan Israel berbagai amunisi untuk melawan kelompok Hamas di Gaza. Rinciannya, Amerika memberikan 15.000 bom dan juga 57.000 peluru artileri berkaliber 155 mm. Selain itu, Amerika juga pernah mengirimkan 5.000 bom Mk-82 terarah, 5.400 bom Mk-84, sekitar 1.000 bom GBU-39 berdiameter kecil, dan hampir 3.000 JDAM. Namun karena Israel terus-menerus melancarkan serangan ke Gaza, tentunya membuat bantuan amunisi tersebut nggak bertahan lama. Akhirnya di tahun 2023 kemarin, Amerika dengan tergesa-gesa menjual peluru artileri dan senjata terkait kepada Israel senilai 147,5 juta dolar untuk mengisi kembali persediaan senjata Israel yang semakin menipis.